Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sriastika. Perkenalkan, nama aku Sinta Cahyatiara Putri. Kami dari Prodi Psikologi Islam kelas 2F. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang penjajahan dan eksploitasi Barat. dan apa saja sih peran Islam dan para ulamanya. Yuk, langsung saja kita bahas. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa sih banyak negara muslim itu tertinggal secara ekonomi dan pendidikan? Apakah penyebab utamanya itu adalah penjajahan Barat, ataukah ada faktor lain yang sering kita abaikan? Jadi, hampir seluruh negara muslim itu pada awalnya mengalami penjajahan, terutama pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Wilayah-wilayah seperti Mesir, India, Afrika Utara, hingga Asia Tenggara jatuh ke dalam kekuasaan kolonial seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Penjajahan ini bukan hanya sekedar penguasaan wilayah, tetapi juga bagian dari eksploitasi besar-besaran yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Barat datang dengan tujuan yang jelas, yaitu menguasai sumber daya alam, mengendalikan perdagangan dunia, dan memperluas kekuasaan politik mereka. Sumber daya dari wilayah muslim diambil dan digunakan untuk memperkuat ekonomi negara penjajah. Sementara itu, masyarakat lokal seringkali hanya dijadikan sebagai tenaga kerja murah tanpa mendapatkan akses yang layak terhadap kesejahteraan. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, penjajah juga seringkali membatasi pendidikan. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa pendidikan akan melahirkan kesadaran, dan kesadaran akan melahirkan perlawanan. Hal ini pernah terjadi di India, dan penjajah tidak ingin hal yang sama terulang lagi di wilayah lain. Akibatnya, perkembangan ilmu pengetahuan di negara muslim menjadi terhambat. Masyarakat tidak hanya tertinggal secara ekonomi, tetapi juga tertinggal secara intelektual dan sosial. Namun, apakah masyarakat hanya diam? Tentu tidak. Di berbagai wilayah muncul gerakan perlawanan. Perlawanan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat ideologis dan spiritual. Nah, dari penjelasan tadi, disinilah Islam memainkan peran yang sangat penting. Islam bukan hanya agama, tetapi juga menjadi sumber nilai dan semangat pejuang. Ajaran Islam mengajarkan tentang keadilan, kebebasan, dan penolakan terhadap penindasan. Nah, nilai-nilai moral inilah yang menjadi kekuatan bagi masyarakat muslim untuk melawan penjajahan. Semangat perjuangan seringkali dibungkus dalam nilai keagamaan, dan inilah yang membuat perlawanan semakin menjadi lebih kuat. Karena didorong oleh keyakinan, bukan hanya karena kepentingan duniawi. Selain Islam sebagai ajaran, ada juga satu kelompok yang memiliki peran yang sangat penting, yaitu para ulama. Ulama bukan hanya tokoh agama, tetapi juga pemimpin masyarakat. Di tengah keterbatasan pendidikan formal, ulama menjadi sumber ilmu pengetahuan. Mereka mengajar di pesantren, di masjid, bahkan ruang sosial lainnya. Melalui dakwah dan pendidikan, ulama membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan ketidakadilan. Bahkan dalam banyak kasus, ulama berada di garis terdepan. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Memimpin perlawanan, menggerakkan massa, dan menjadi identitas Islam di tengah tekanan penjajahan. Namun realitas tidak selalu sesederhana itu. Para ulama tidak selalu berada di satu sisi. Dalam kondisi tertentu, ada juga ulama yang memilih bekerja sama dengan penguasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena alasan stabilitas, keamanan, atau bahkan kepentingan pribadi dan politik. Akibatnya, agama terkadang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, dan ruang kritik terhadap pemerintah menjadi semakin sempit. Selain itu, pemahaman agama yang cenderung kaku. Pemahaman agama yang cenderung kaku juga dapat menghambat perkembangan pemikiran. Ketika pemikiran tidak berkembang, maka inovasi pun ikut terhambat. Dan pada akhirnya, masyarakat menjadi sulit untuk maju. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah semua ketertinggalan ini sepenuhnya disebabkan oleh Barat? Banyak orang mencoba menjelaskan hal ini melalui teori ketergantungan. Teori ini mengatakan bahwa negara-negara Barat sebagai pusat kekuasaan global mendominasi ekonomi dan dunia, sementara negara lain hanya menjadi penyedia bahan mentah dan pasar bagi produk Barat. Dari sudut pandang ini, wajar jika Barat dianggap sebagai penyebab utama ketertinggalan. Namun, teori ini juga tidak sempurna.
Jika kita hanya menyalahkan pihak luar, kita bisa lupa untuk melihat ke dalam. Padahal, kebijakan pemerintah, kualitas pendidikan, dan pola pikir masyarakat juga sangat berpengaruh. Beberapa negara di Asia Timur membuktikan bahwa kemajuan tetap bisa dicapai meskipun pernah mengalami tekanan dari luar. Artinya, faktor internal tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, ketertinggalan dunia Islam bukan hanya disebabkan oleh satu faktor. Ada faktor eksternal seperti penjajahan dan dominasi Barat. Dan ada juga faktor internal, seperti peran ulama, kebijakan negara, serta pola pikir masyarakat. Islam dan ulama bisa menjadi kekuatan besar untuk perubahan. Namun di sisi lain juga bisa mempertahankan keadaan jika tidak disertai dengan pemikiran yang terbuka. Karena itu, untuk memahami masa lalu dan membangun masa depan, kita harus melihat kedua sisi secara seimbang. Bukan hanya menyalahkan pihak luar, tapi juga berani melakukan refleksi dari dalam. Karena perubahan sejati selalu dimulai dari kesadaran. Dan masa depan ditentukan oleh bagaimana kita belajar dari sejarah. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.